Tahun Dirgahayu Indonesia. Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. 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 Hello Indonesia, Kevin Dix here. Happy 80th Independence Day for all of you. Die even opgebeld en die waren ook hartstikke blij voor mij, dus ja, super mooi moment. Kon nog een extra kaartje komen? Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025 turut menjadi perhatian pemain timnas Indonesia. Beberapa pemain timnas Indonesia tak ketinggalan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Republik Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan beberapa penggawa diaspora seperti Tom Haye, Zainab Fatinama, Sadie Walsh hingga Mark Klok. Mereka kompak memberikan ucapan sebagaimana diunggah akun Instagram @100pro_id. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Akun Instagram Timnas Indonesia juga mengunggah momen ucapan selamat ulang tahun yang hampir sama. Ada cukup banyak pemain yang tampil dalam video tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 yang turun di ajang Piala Kemerdekaan akan memainkan laga terakhir di turnamen tersebut dengan menghadapi Mali. Pasukan Garuda Muda harus bisa memetik kemenangan untuk memastikan diri sebagai juara di turnamen ini, sekaligus mempersembahkan kado spesial untuk peringatan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, poin Indonesia dan Mali terpaut 2 angka di klasemen sementara. Mengalahkan Mali akan membuat poin Indonesia menjadi 7 dan menjadi juara turnamen. Namun dari semua ucapan yang diberikan oleh para pemain diaspora, ucapan dari bek timnas Indonesia yang kini menjadi bagian dari tim raksasa Bundesliga Borussia Mönchengladbach yakni Kevin Dix memberikan ucapan yang paling menyentuh. Kevin Dix berharap bisa membawa Indonesia bangga lewat prestasi manis yang diraih bersama timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Kevin Dix memang akan kembali membela timnas Indonesia. Dia akan berjuang meraih tiket Piala Dunia 2026 lewat penampilan di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan itu disampaikannya dalam unggahan klubnya Borussia Mönchengladbach di Instagram. Harapan dan pesan menjatuh pun disampaikan Kevin Dix. Dia berharap bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang akan berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Mereka akan hadapi Arab Saudi dan Irak. I hope we will get the best results possible in the fourth round of the World Cup qualifiers. And I hope we stand together and strive for the best and get our chances. Sementara itu, Kevin Dix mencatatkan namanya sebagai pemain pertama Indonesia yang debut di pertandingan resmi klub Jerman. Sebab tepat pada hari kemerdekaan Indonesia pada Minggu 17 Agustus 2025, klub Kevin Dix Borussia Mönchengladbach menghadapi Atlas Demonhorst di putaran pertama di FA Pokal 2025-2026. Laga itu berlangsung di Marsberg Stadion, Oldenburg, Jerman. Kevin menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang debut resmi bersama klub Jerman. Sejarah diciptakan Kevin bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-80. Nama Indonesia kini benar-benar memang sudah mulai dikenal luas. Raksasa sepak bola Italia, Juventus, menyampaikan ucapan selamat kepada Republik Indonesia yang merayakan Hari Kemerdekaan. Klub yang berbasis di Turin ini tidak ketinggalan memberikan ucapan selamat. Ucapan tersebut disampaikan oleh pemain Juventus, yaitu Francesco Conceição, Bremer, Darian Rugani, Nicola Savona, Jonas Rouhi, dan beberapa pemain lainnya. Para penggemar Indonesia pun menyebut baik ucapan ini, dengan beberapa di antaranya berterima kasih dan menyatakan cinta mereka terhadap klub. Ini bukan pertama kalinya Juventus memberikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tahun 2021, mereka juga mengucapkan hal yang sama, bergabung dengan klub Eropa lainnya seperti Barcelona dan Manchester United yang juga menyampaikan ucapan serupa kepada masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan besar setelah langkah PSSI dalam proses naturalisasi Milano Jonathans dipuji media Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Vietnam. Kehadiran Milano Jonathans yang kini membela FC Utrecht yakini akan memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh di grup B, yakni Arab Saudi dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menyiapkan strategi matang karena Arab Saudi dikenal memiliki tradisi kuat di kancah Asia.
Sementara Irak punya karakter bermain yang disiplin dan keras. Di FC Utrecht, Emiliano Jonathans dikenal sebagai winger lincah dengan kemampuan dribble cepat, akurasi umpan tajam, serta tendangan kaki kiri yang mematikan. Kualitas tersebut membuat timnas Indonesia berharap besar agar proses naturalisasi Emiliano Jonathans segera rampung sebelum agenda FIFA PJ September. Jika berjalan sesuai rencana, Emiliano Jonathans bisa menjadi debut saat timnas Indonesia menghadapi Kuwait. Media Malaysia bahkan menyebut Emiliano Jonathans sebagai salah satu pemain muda termahal Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Emiliano Jonathans saat ini mencapai 900.000 atau sekitar 16 miliar. Fakta ini menambah keyakinan publik bahwa timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain muda berbakat, tetapi juga bintang dengan nilai tinggi di bursa transfer. Begitupun media Vietnam, The Tao 247, menilai langkah PSSI ini akan membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga mendapatkan kado spesial. Bersedianya Emiliano Jonathans untuk membela timnas Indonesia menjadi kado yang tak terlupakan bagi banyak pecinta sepak bola tanah air. Emiliano Jonathans menjadi nama yang kini ramai diperbincangkan di dunia sepak bola Indonesia setelah kabar proses naturalisasinya yang sedang dijalaninya. Karir sepak bola Emiliano dimulai di Akademi RMC Boys FC sebelum melanjutkan ke tim muda VTC pada 2014 yang menjadi awal keseriusannya di dunia profesional. 3 tahun membela VTC di kompetisi area divisi memberi pengalaman berharga bagi Emiliano Jonathans dalam mengasah kemampuan di sepak bola Indonesia masa depan. Pada Januari 2025, FC Utrecht yang merupakan klub papan atas Liga Belanda merekrut Emiliano Jonathans untuk memperkuat sektor serang mereka. Pemain dengan tinggi 178 cm ini memiliki posisi utama sebagai penyerang sayap kanan, namun juga mampu berperan sebagai gelandang serang dengan baik. Fleksibilitas posisi membuat Emiliano Jonathans menjadi aset penting bagi FC Utrecht dan potensi besar bagi timnas Indonesia setelah proses naturalisasi rampung. Meski masih berusia 21 tahun, Emiliano Jonathans sudah mencicipi atmosfer kompetisi Eropa termasuk tampil di kualifikasi Europa League musim 2024-2025. Pengalaman di kancah Eropa menjadi modal besar bagi Emiliano Jonathans untuk membawa kualitas baru di lini serang sepak bola Indonesia. Kabar naturalisasi Emiliano Jonathans muncul setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan berkas naturalisasi kepada Menpora Dito Aritejo pada 15 Agustus. Penyerahan berkas ini menjadi langkah resmi awal pergantian kewarganegaraan Emiliano Jonathans untuk membela timnas Indonesia. Banyak pihak menilai proses naturalisasi ini akan memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Bagi sepak bola Indonesia, kedatangan pemain muda seperti Emiliano Jonathans adalah investasi jangka panjang yang menjanjikan.